Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian dan konsep Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama tentang pengertian dan konsep Tuhan. Tuhan adalah pencipta atau kholik, sedangkan manusia dan alam semesta adalah makhluk dan ciptaannya. Sementara Tuhan menurut Al-Kindi adalah wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada kemudian ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya, Tuhan adalah wujud yang sempurna, yang tidak didahului wujud lainnya, tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Adapun proses pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinamisme. Manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupannya. Mula-mulanya ditunjukkan kepada benda seperti pohon besar dan bebatuan. Yang kedua, animisme. Sama halnya dengan dinamisme yang mempercayai adanya roh dalam suatu benda, namun menurut mereka roh-roh tersebut harus dipenuhi kebutuhannya dengan diberi seperti sajian. Dan yang ketiga, politeisme. Berbeda dengan dinamisme dan animisme, pada zaman ini mereka mempercayai dewa. Yang keempat, henoteisme. Tidak puas dengan dewa-dewa, lama-kelamaan kepercayaan manusia menjadi meningkat, yaitu lebih definitif atau tertentu. Pada zaman ini, pemikiran manusia semakin meningkat dan manusia berpikiran untuk menggunakan satu dewa untuk satu bangsa atau yang disebut dengan Tuhan. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Yang terakhir adalah monoteisme. Pada zaman ini, manusia sudah berpikiran untuk hanya mengakui atau menyembah hanya satu Tuhan yang diakui untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi menjadi 3 paham, yaitu yang pertama, teisme, yaitu Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta, dan 2, deisme, yaitu Tuhan merupakan pencipta alam semesta tetapi tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Yang terakhir, yang ketiga, panteisme, yaitu Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Adapun pengertian tentang konsep Tuhan dalam Islam, yaitu konsep yang sangat sempurna dan penyempurnaan di antara konsep tauhid yang berkembang dalam paham-paham keagamaan yang ada maupun ada dalam pemikiran para filsuf. Merumuskan konsep ketuhanan dalam Islam dikenal sebagai konsep tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada, yang berarti menunggalkan, mengesakan. Maka tauhid dapat dikatakan sebagai konsep yang harus diyakini bahwa Tuhan itu esa, atau keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir telah membagi tauhid secara konseptual dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, tauhid formalis, yaitu meyakinkan bahwa Allah adalah esa secara otomatis dengan namanya tersebut, maka dengan penyebutan nama lain selain Allah tidak diperbolehkan. Yang kedua, tauhid konseptual, yaitu konsep tauhid yang mementingkan sisi konseptual bahwa ketuhanan dalam Islam adalah esa, terus berupaya menjaga hingga akhir hayatnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sifat Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang sifat Tuhan. Terdapat 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sebelum mempelajarinya lebih lanjut, secara global kita harus meyakini bahwa zat tunggal Allah Subhanahu wa taala selalu berdampingan dengan sifat-sifat yang sempurna, yang bebas dari
berbagai kekurangan dan kesalahan, juga berwenang melakukan dan meninggalkan segala hal. Pembagian yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk meniadakan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu yang pertama kidam yang artinya terdahulu, yang kedua baqa yang artinya kekal, yang ketiga mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluknya, yang keempat qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, dan yang kelima adalah wahdaniyah yang artinya satu atau esa. Yang ketiga atau pembagian yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Sifat ini merupakan sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini juga merupakan sifat yang dimiliki oleh makhluknya sebenarnya. Tapi bedanya, jika yang memiliki sifat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini bersifat tidak terbatas. Namun ketika sifat ini dimiliki oleh makhluknya, oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini terbatas. Sifat ma'ani ini ada 7 sifat, yaitu kudrat yang artinya berkuasa, iradat yang artinya berkehendak, ilmu yang artinya mengetahui, hayat yang artinya hidup, sama yang artinya mendengar, basar yang artinya melihat, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu kalam yang artinya berfirman. Kemudian pembagian yang terakhir atau yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini merupakan sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani, yaitu kelanjutan logis dari sifat ma'ani. Sifat ini karena merupakan kelaziman atau kelanjutan logis dari sifat ma'ani, sifat ini juga sama jumlahnya, ada 7, yaitu yang pertama qadiron yang artinya yang maha kuasa, yang kedua muridan yang artinya yang maha menghendaki, yang ketiga aliman yang maha mengetahui, yang keempat hayyan yang artinya maha menghidupkan, yang kelima sami'an yang artinya maha mendengar, yang keenam basiron yang artinya maha melihat, dan yang ketujuh yang terakhir adalah mutakaliman yang artinya yang maha berfirman. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat mustahil bagi Allah. Setelah membahas sifat wajib bagi Allah, sekarang kita akan membahas sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu yaitu sifat yang tidak mungkin ada, yang tidak layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya dengan adanya sifat tersebut dapat melemahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jumlah sifat mustahil ini sama, yaitu 20 sifat, karena sifat mustahil ini merupakan bisa dikatakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Adapun sifat mustahil tersebut adalah yang pertama sifat mustahil dari sifat nafsiyah, juga ada satu yang yaitu adam yang artinya tidak ada. Pembagian yang kedua sifat mustahil dari sifat salbiyah, ada 5 sama, yaitu hudus yang artinya baru, fana yang artinya rusak, mumasalatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluknya, yang keempat ihtiyaju li wairihi yang artinya membutuhkan orang lain, yang kelima ta'adud atau berbilang, kebalikan dari esa. Yang pembagian yang ketiga sifat mustahil dari sifat ma'ani, ada 7, yaitu ajizun artinya lemah, karoha artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, sam'un artinya tuli, umyun artinya buta, dan bukmun artinya bisu atau tidak dapat berbicara. Dan yang terakhir sifat mustahil yang merupakan sifat kebalikan dari sifat ma'nawiyah, ada 7 juga, yaitu yang pertama ajizan yang artinya yang lemah, maksud saya mukrohan yang artinya terpaksa, yang terpaksa. Yang ketiga jahilan artinya yang bodoh, mayitan yang mati, aswammu yang tuli, a'ma yang buta, dan abkam
artinya yang bisu. Abekam sifat terakhirnya. Demikian presentasi sedikit dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.